Kita ketahui bahwa kalau memang kita ada kelebihan bayar pajak itu memang secara prosedur dan administrasi itu kita punya hak untuk minta kembali. Minta dulu nggak? Iya minta kita dikembalikan, minta kelebihan pajak kita minta dikembalikan atau restitusi bahasanya. Ah nih, Sandra Dewi apa Dewi Sandra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami masih di Deskripsi Channel dalam segmen Dupa Dunia ini. Apa tuh? Pajak. Oke. Mas Gopur, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita nih ngasot nih. Ini ya karena kita sedang mempersiapkan menjemput malam Lailatul Qadar. Jadi bukan kita saja tuh, kayak tim pro sama tim kreatif semua tuh. Pada sok-sok lemes mereka. Padahal masa enggak? Nggak tahu dah, hanya Tuhan dan mereka aja yang tahu. Oke, Mas Gopur nih kita berbagi informasi nih sambil pemirsa nunggu buka puasa ya. Nunggu buat puasa. Nambah-nambah informasi ya buat pengetahuan diri sendiri. Nih kita akan biasa membacakan berita-berita viral di pekan-pekan ini ya. Siap. Apa berita pertama nih, Kang? Kita cepat aja. Berita pertama. Dirjen Pajak akan dihapus. Dinyapkan berarti ya, dihapus. Dirjen Pajak akan dihapus. Apakah tidak usah bayar pajak? Apa itu tuh? Mengenal BPN mengganti DJP yang digagas Prabowo Gibran. Prabowo Gibran kan sudah diumumkan sebagai pemenang ya oleh KPU. Meskipun ada gugatan. Iya. Gimana pendapat Kang Dersim? Mudah-mudahan gugatannya diterima deh. Aduh, makin panjang deh. Dari suara.com, Badan Penerimaan Negara atau BPN ya adalah suatu badan yang rencananya didirikan pemerintah baru setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pendirian BPN ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto PDB sampai 23%. Gimana itu maksudnya itu? Ini tax ratio kan? Tax ratio itu apa sih? Itu tuh rasio antara penerimaan negara dibanding atau dibagi dengan produk domestik bruto. Jadi kan penerimaan negara kan ada sektor perpajakan paling banyak ya. Itu sesuai dengan visi misi kan kemarin waktu debat kita pernah dengar tuh berapa target tax rasionya Prabowo Gibran tuh? 23. Nah itu 23%. Oh itu. Kan sekarang tax ratio kita baru di angka. Jadi 10. tax ratio dengan menaikkan beda berarti ya? Ya kalau menaikkan pajak rakyat tahu nggak pajak rakyat tahu nggak? Kalau itu salah satu. Kalau nanti PPN-nya kan naik tuh tarifnya. Yang sekarang 11 kan tahun depan jadi 12. Itu PPH naik, PPN naik. PPN belum naik. Nah, PPN naik itu maksudnya supaya mencapai target 23% berarti tujuannya. Itu salah satunya. Salah satunya kalau penerimaan negara naik, secara otomatis kan tax rasionya naik. Tapi nggak hanya itu. Kalau hanya mengandalkan kenaikan PPN, saya kira sangat masih sangat jauh lah. Kalau sekarang kita baru 10, sekian persen lah tax ratio kita. Jadi mungkin dengan meningkatkan penerimaan negara, artinya ya bisa jadi mungkin basis pajaknya diperluas. Mungkin kan dengan data ya nanti kan ada core tax system lagi ya, core tax system yang dibangun oleh DJP ya. Nanti dengan itu tapi sebelum kita bahas yang 23% sebenarnya ini DJP itu tadi sesuai judul yang Kang Darsim baca tadi mau diganti dengan Badan Penerimaan Negara. Jadi bukan dihapus, bukan dilenyapkan artinya. Bukan. Maksudnya jadi ada dua nanti BPN sama pajak jadi dua gitu. Enggak, di BPN itu di dalamnya ada pajak salah satunya. Jadi penerimaan negara itu ada nanti sektor pajak, bea cukai, ada penerimaan negara bukan pajak ya atau PNBP. Itu kalau misalkan beneran dihapus ganti dengan BPN. Nanti
Pegawai pajak gimana itu? Yang jadi pegawainya BPN dong. Pegawainya bea cukai juga BPN juga. Cuma berganti badannya aja gitu. Bajunya berganti karena nanti kalau kan sekarang DJP itu kan setingkat eselon 1 ya, di bawahnya menteri. Ya ini kan kalau BPN nanti ini sesuai dengan rencananya akan langsung di bawah presiden. Nah, sehingga setara akan dengan lebih mudah. Kementerian berarti. Ya, nanti kepala BPN-nya itu bisa setara dengan ini ya, setingkat lah dengan Ada menteri BPN nanti ya? Ya, bisa jadi menteri atau kepala. Daftar BPN. Tapi kan itu dari dengan BPN diharapkan tax ratio naik jadi 23% gitu. Apakah nanti dengan memperluas basis pajak, dalam artian basis pajaknya ya subjek pajaknya diperluas, kemudian objek pajaknya mungkin ditambah atau seperti apa. Nah, itu nanti kita lihat lah. Yang jelas ini tentang DJP yang akan diganti statusnya menjadi BPN ya, supaya lembaga. 23% cepat tercapai mungkin. Tujuannya itu. Tax ratio. Oke. Itu dia kawan-kawan semuanya. Ya, kita berharap lah semoga ini menjadi terrealisir ya, karena kita sangat berharap bahwa negara ini kan sebagian besar belanjanya itu kan dibiayai dari pajak ya, dan dari sebagian utang lah. Kalau biar nggak nambah utang terus ya pajaknya kita perbesar penerimaan dari sektor pajak. Oke. Gitu. Itu dia. Nih, kedua lagi nih, berita yang kedua. Oke, yang kedua. Ramai sosial keluhan restitusi Ramai pajak. soal, bukan Tadi apa? sosial. Oh, sosial beda ya? Ngantuk ya? Ramai soal keluhan restitusi pajak. Begini penjelasan lengkap jubir Sri Mulyani. Wih, gimana? Tempo.co, Jakarta. Staf khusus Kementerian Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan proses pemeriksaan saat restitusi pajak merupakan proses yang lazim sesuai standar dan prosedur pemeriksaan. Prastowo menyampaikan hal ini merespon keluhan yang wajib pajak mengaku pernah klaim lebih bayar. Tuh, gimana maksudnya tuh? Ini kan respon dari ini ya, sempat viral ya ini teman-teman ya, sempat viral tentang ada orang pengembalian pajak gitu ya, bayar pajak gitu, lebih bayar pajak gitu, terus minta kembali, ternyata malah diperiksa pajaknya semuanya, diaudit lah pajaknya, mulai dari berapa pendapatannya atau penghasilannya, kemudian berapa biaya-biayanya, semua diaudit. Nah, akhirnya malah nggak jadi lebih bayar, jadi malah harus nambah lagi. Kurang bayar ya, malah harus bayar bertambah. Nah, itu akhirnya direspon oleh Pak Justinus Prastowo itu. Siapa beliau, Pak Justinus? Itu kan dibaca tadi. Mana itu jelas. Staf khusus Menteri Keuangan tadi. Oh iya. Jadi direspon bahwa memang yang sampaikan teman-teman semuanya perlu kita ketahui bahwa kalau memang kita ada kelebihan bayar pajak itu memang secara prosedur dan administrasi itu kita punya hak untuk minta kembali. Minta dulu nggak? Ya minta kita dikembalikan, minta kelebihan pajak kita minta dikembalikan atau restitusi bahasanya. Nah, tetapi kan perlu kita pahami juga bahwa sepanjang kenapa diperiksa? Karena memang uang kan mau dikeluarkan nih, uang dari negara nih untuk yang lebih bayar tadi ya, memang harus dilakukan pemeriksaan. Itu kalau biasanya pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak yang disinyalir kelebihan pajaknya itu tadi akan dimintai kembali gitu. Tetapi untuk saat ini memang ada proses yang lebih cepat daripada pemeriksaan. Itu yang disampaikan oleh Pak Justinus. Ada yang namanya pengembalian pendahuluan. Jadi prosesnya lebih cepat gitu ya. Dan lebih ringkas, tidak melalui pemeriksaan tapi melalui penelitian. Jadi teman-teman yang apalagi yang ini ya statusnya karyawan, misal yang ini kan lagi rame nih, status karyawan dipotong pajak THR lah apalagi yang lebih besar daripada biasanya kan, daripada bulan-bulan biasanya. Itu kalau nanti dihitung ternyata lebih bayar, itu bisa diminta kembali. Apalagi yang apalagi yang statusnya pure ini ya, Kang, pure hanya seorang karyawan ya. Ya udah, ketika nanti lapor SPT tahunan nih, dinyatakan di situ, oh saya kelebihan potong nih, harusnya pajak saya cuma 100 misal, tapi dipotongnya 200, ya udah yang 100 aku minta balik. Nah, itu nanti akan diproses melalui proses pengembalian pendahuluan, dan itu prosesnya lebih cepat.
bisa dipercepat, bisa dibalikin cepat ya. Dengan catatan tadi ya, apalagi gitu ya? apalagi pure karyawan ya, dia nggak ada usaha-usaha lain ya. Kecuali kalau dia pure karyawan juga punya penghasilan lain, nanti pasti akan dicek ya. Kalau hanya karyawan ya akan lebih mudah lah ngeceknya dia. Ya. Gitu Kang. Kasihan juga kan kalau kelebihan bayar. Iya, itu haknya harus diminta kembali. Jadi jangan takut untuk minta kembali. Jadi Pasti dikembalikan. jangan takut, jangan khawatir untuk minta kembalian ketika memang kita merasa ada kelebihan. Pasti dikembalikan pasti ya. Insya Allah pasti dikembalikan. Oke. Selanjutnya Mas Pur, nih Siap. yang ketiga. Apa selanjutnya ketiga tuh? Pekerja kecewa THR kena pajak lebih besar. Begini hitung-hitungannya nih katanya nih. Jakarta. Banyak pekerja terkejut lihat nominal tunjangan hari raya Lebaran tahun ini. Ada. Biangkeroknya adalah skema baru penghitungan dan pemungutan pajak penghasilan yang diterapkan sejak Januari 2024. Apa lagi tuh? Nih, ini udah heran, serius kok segini, kata salah satu karyawan nih ya. Siapa namanya tuh karyawannya tuh? Tanya Dila, berarti Dila. Yang bertanya Dila tuh, dikutip dari BBC Indonesia. Di luar THR dan tunjangan lembur, Dila biasanya mendapat penghasilan kotor sebesar 12,8 juta per bulan, termasuk gaji pokok senilai 11 juta. Iya, ini karena memang ada aturan baru itu, Kang. Ada yang dulu kita bahas tentang TER ya, Iya. tarif efektif rata-rata itu yang udah lama, Pak. Karena ketika di bulan kita dapat bonus atau dapat THR lah, ini kan lagi rame THR nih. Sekali lagi kan kita dapat gaji plus dapat THR, berarti kan seolah-olah kita dapat penghasilan double nih. Nah, karena penghasilannya double itu, kita lihat nih berapa sih tarif sesuai dengan tabel di TER itu kan ada tabelnya ya, penghasilan sekian, kemudian PTKP sekian, tarifnya sekian persen gitu. Nah, dari situlah kemudian muncul angka yang memang lumayan besar sih dari hitung-hitungan. Lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya mungkin ya. Iya. Jadi karena itu adanya tadi, makanya kan ada fasilitas tadi yang kita sampaikan bahwa kalau memang pure sebagai karyawan, sebagai nggak kerja di mana-mana lagi, kalau mau minta pengembalian nanti dianggap kelebihan potong, ya diminta aja, nggak apa-apa. Karena memang kalau hanya karyawan dan hitung-hitungannya menggunakan tarif TER itu ada potensi lebih bayar gitu. Gitu Kang Darsim. Jadi pasti kita kaget juga nih, waduh THR saya sekian, kok jadi potongannya lebih besar, nggak kayak tahun lalu macam gitu kan? Adanya aturan baru. Jadi sekarang kalau yang dapat THR-nya berkurang jangan kaget ya, itu imbas dari pemberlakuannya itu undang-undang baru berarti ya. Aturan baru itu. Aturan baru. Oke. Tapi menurut Kang Darsim sendiri gimana sebenarnya itu? Saya nggak bisa menyimpulkan soalnya saya belum pernah sih. belum Berarti THR-nya nggak dipotong pajak berarti nih. Ya tambahin lah. Jangan dipotong. Oke, selanjutnya. Selanjutnya nih yang keempat nih. Nah, Kemenku catat baru 5 Pemda yang terbitkan aturan insentif pajak hiburan. oh pajak hiburan yang sempat ramai itu ya? Iya. Yang sampai Berarti udah ada yang berlaku 75%. berarti ya? Udah berlaku, cuma kan kemarin memang sempat ada, karena ada beberapa masukan dari masyarakat, akhirnya kan ada aturan pemerintah daerah tuh punya hak untuk memberikan insentif. Jadi pajaknya nggak harus sebesar, atau ada pengurangan pajak lah yang tadinya kan aturan di undang-undang itu kan 40 sampai 75% itu kan. Nah ini yang menerbitkan insentif itu baru 5 Pemda. Coba. Nih, dari kontan.co.id Jakarta, Kementerian Keuangan mencatat baru ada 5 pemerintah daerah yang menerbitkan peraturan kepala daerah mengenai pemberian insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan tertentu. Oke, jadi sebenarnya kan memang karena dianggapnya mungkin terlalu tinggi ya, yang sampai 75% itu, kan itu kan aturan di undang-undang, jadi ini ada fasilitas, makanya diberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menerbitkan aturan. Itu mau naikkan mau enggak terserah
Pemda setempat mungkin seperti itu apa gimana? Ini malah insentifnya itu untuk menurunkan kan. Menurunkan jumlah pajak. Misal jumlah pajaknya sekian. 40 misalkan. Misalnya nanti bisa diturunkan sama Pemda dengan tapi dengan harus ada aturannya yang diterbitkan ya. Kepala daerah itu harus melihat tentang bagaimana kemampuan dari si subjek pajaknya, bagaimana apakah itu nanti akan dalam rangka untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah gitu ya, dan juga melihat dengan objek pajaknya terutama untuk ini ya, supaya tidak mengganggu bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah itu. Jadi itu jadi pertimbangan pemerintah daerah untuk memberikan insentif. Tapi sampai saat ini tercatat baru 5 kabupaten itu juga, yang memberikan. 5 juga nggak disebutkan daerah, belum disebutkan, belum dipublikasikan gitu ya. Nah, jadi ini terkait dengan pajak hiburan kemarin ya, yang sempat rame yang 70% itu. Jadi itu ada pengurangannya. Berikutnya, siap. Apa lagi Kang? Daftar pemutihan pajak kendaraan bermotor April 2000. Ini ada pemutihan lagi nih yang ditunggu-tunggu masyarakat kecil ini, yang kecil. Pajak rakyat kan gitu. Pajak rakyat ini, mereka pada nggak tahu pajak rakyat apa. Bertanya-tanya terus mereka. Tapi tahu dia pajak rakyat. Iya, yang kita bahas pajak rakyat nih kali ini. Jakarta 1 April 2024. Yang pertama Aceh nih. Wow, apa di Aceh? Warga Aceh, selamat nih. Bagi yang sedang membutuhkan keringanan atau diskon pajak kendaraan, pemerintah Aceh punya kabar baik. Kabar baik. Mulai 18 Desember 2023 hingga 31 Desember 2024 digelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang membebaskan denda dan pajak progresif. Ayo, orang-orang Aceh ya. Aceh bayar. Bayar. Diskon. Diskon apanya diskon? Ini diskon. Nggak ada diskon. Dibebaskan dendanya. Jadi yang pajak-pajak tahun lalu kan ada denda tuh. Ya. Nggak ada denda, bayar aja pokoknya. Progresif juga nggak ada. Hilangkan. Beda juga itu denda telat bayar pajak sama progresif. Iya, ini kabar baik lah untuk masyarakat Aceh. Ini wilayah kedua yang melakukan pemutihan pajak pada bulan ini adalah Sulawesi Utara. Wih, Sulawesi Utara juga nih. Ya, dan keringanan diberikan berupa bebas denda PKB, bebas pajak progresif, serta bebas BBNKB. Masa berlakunya sampai dengan, oh ini mah cepet nih, bentar lagi habis nih. Warga Sulawesi Utara sampai 19 April 2024, 20 hari lagi habis nih. Oke, kalau itu nggak usah saya jelasin, kan Darsim jelasin lah, kan lebih paham pajak kendaraan. Ini warga Sulawesi Utara, ayo mangpang mengpeng. Apa itu mama mumpung tuh? Mangpang mumpung, Haji mumpung. Sementara itu, Bapeda Jawa Barat. Oh, ada lagi Jawa Barat juga? Bapeda Jawa Barat menawarkan diskon 10% untuk pembayaran PKB, baik tahunan maupun 5 tahunan. Syaratnya adalah menggunakan layanan Samsat Digital yang belum lama ini diresmikan di Terminal Leuwi Panjang, Bandung. Periode pembayaran yakni mulai 1 April hingga 23 Desember. Oh, lama. Oh, sampai akhir tahun berarti ya? Jawa Barat. Berapa diskonnya Jawa Barat? 10%. Oh, lumayan. Kalau pajak motornya 250.000 tinggal. Ini cuma diskon aja ya? Apa namanya? Dendanya tetap berlaku berarti kalau cuma diskon doang. Ya, yang disebutin diskon berarti diskon doang dong. Iya, berarti biaya yang lain-lain tetap ada berarti. Kan udah didiskon tapi. Diskon 10%. Masih mending dihilangkan. Denda nggak usah didenda. Nih Sandra Dewi, apa Dewi Sandra? Tadi dipilih yang mana gambarnya? Yang mana nih, yang Dewi Sandra sama Sandra Dewi? Beda, Sandra Dewi Sandra kan beda. Kalau Ahmad Dhani dengan Dhani Ahmad sama. Sama itu, sama cantik. Sama cantik nih. Oh, cantik tuh Sandra Dewi itu. Kelihatannya sih. Ada yang bilang jandanya mau gitu. Kalian kan Darsim mau nggak? Lihat dulu nanti ya. Sebenarnya mau atau nggak berani dia? Sandra Dewi. Kenapa dengan Sandra Dewi? Sandra Dewi diketahui memiliki mobil mewah Rolls Royce yang dihadiahi Harvey Mois suaminya ketika dirinya menginjak usia 40 tahun. Rupanya mobil mewah tersebut kini bermasalah karena terdaftar atas nama perusahaan di mana pajaknya masih menunggak. Aduh, bayar pajak. Segitu uang hasil itu buat bayar pajak masih. Duitnya berapa sih katanya kemarin kan?
Itu katanya kalau dijajarin ya dari Surabaya ke Monas, balik lagi Surabaya, itu 271 kali balik. Nyambung katanya, nggak putus. Pecahan 100 kan 15 cm katanya. Itu 1 triliun kalau dijajarin dari Bundaran Waru Surabaya sampai ke Monas, balik lagi ke Surabaya masih ada lebih. Siapa yang mau jajarin itu loh pertanyaannya. Segitu banyaknya gitu. Gimana nih? Iya nih. Pajaknya. Lumayan kita. Itu sebenarnya kan modus-modus seperti ini kan banyak kan. Jadi yang beli mobil atas nama perusahaan aja lah, jangan atas nama pribadi gitu. Banyak juga. Banyak atas nama perusahaan. Tapi yang make dibawa pulang, bukan digunakan untuk kerja ya, tapi digunakan untuk, ya maksudnya digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kantor. Kalau itu nggak ada masalah gini, nggak terkuak. Kalau ada masalah baru terkuak. Sampai mobilnya hilang nggak bakal dipajakin itu. Bayar pajak pakai uang haram aja pada mas banget. Berarti kalau beli Rolls Royce hasil dari Harganya berapa sih? korupsi, Rolls Royce harganya berapa sih? apa di atas 15 pokoknya. Oh, 15 ke atas katanya. 12 M. Iya. Wah, duit 271 triliun ya dapat banyak dong Mas ya. Berarti kalau kita nyamperin sana, lihat mobilnya, kita boleh pakai. Itu kan dibelinya pakai uang kita itu. Yang dipakai mobilnya atau siapanya ini? Ayo siapa ya? Ini udah miring ini. Saya nanya. Udah miring gitu. Dia kan kemarin waktu pernikahan berpesta pora dia. Jadi Ya. tadi. Enak banget berpesta pakai uang rakyat ya. Aduh, saya nggak tahu kalau itu. Secara otomatis dong kalau Secara otomatis. sekarang udah jelas tersangka gitu, korupsi sekian banyaknya, pesta-pesta, berarti yang pakai pesta uang hasil korupsi. Baru tersangka. Iya, baru tersangka. Tersangka udah berarti kan udah bersalah. Aduh. Belum. Gimana? Tersangka udah pasti bersalah belum? Bersalah menurut publik. Tapi ya kalau udah disebut tersangka itu 99,9,09 wah. jadi intinya ini mobilnya yang dipakai oleh Sandra Dewi belum bayar pajak gitu kan? Belum dipajakin. Waduh. Ayo sini pajaknya sini. Atau jangan-jangan nanti sebelum mobilnya ditarik nanti Kang? Kemana? Ditarik sama kejaksaan gimana untuk kejaksaan? Emangnya motornya Kang Darsi ditarik? Karena mogok. Apa udah jangan mobilnya aja, harusnya semua hartanya aja sikat. Loh nanti kasihan dong Sandra Dewinya. Ini aja bedain Sandra Dewi sama Dewi Sandra nggak bisa. Kasihan tuh Dewi Sandra jadi Dapat pahala dong ya. pahala dia. Sandra. Dia yang jadi korban salah salah hujat kan. Ya sebenarnya Sandra Dewi kan kayak kalem, sopan gitu kan. Dewi Sandra Dewi ya. Sama dengan Dewi Sandra. Pilih mana? Dua-duanya. Ini belum ada ini. Dewi Sandra. Ngapain suruh pilih loh, itu aja masih pusing mikirin suaminya lagi ditangkap jaksa malah. Oke, itu dia tadi yang paling viral pokoknya mah Sandra Dewi aja. Oke, kawan-kawan semua, itu tadi berita-berita viral pekan ini yang mudah-mudahan memberikan sedikit tambahan pengetahuan ya buat teman-teman di mana Informasi lah. pun berada gitu. Tambah informasi. Jangan lupa pantengin terus channel kami, Deskripsi Channel, dalam segmen Dupa Dunia Pajak. Jangan lupa pantengin terus channel kami supaya channel kami terus berkembang, bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.